Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Pada zaman Nabi Yunus alaihissalam di Mosul, Irak, terdapat sebuah negeri kecil bernama Ninawa. Penduduknya tidak banyak dan wilayahnya pun tidak terlalu luas. Sehari-harinya penduduk Ninawa hidup dengan bertani, juga pengembala ternak di tanah yang subur. Ninawa termasuk negeri yang maju. Sebenarnya penduduk Ninawa adalah orang-orang baik. Mereka ramah dan santun terhadap sesama. Apa kabar saudaraku? Baik sepertimu. Kabar baik bagaimana denganmu? Tapi sayangnya mereka menyekutukan Allah. Mereka menduakan Allah dengan menyembah berhala. Mereka terbawa pengaruh dari nenek moyang yang juga penyembah berhala dan meneruskannya pada keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa. Nabi Yunus bukanlah penduduk asli Ninawa. Ia hanyalah pendatang. Nabi Yunus alaihissalam segera menuju pemukiman untuk berdakwah. Wahai penduduk Ninawa, aku adalah utusan Allah. Semua yang ada di sini seperti pohon, sungai, serta bintang-bintang adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan berhala, benda mati yang kalian sembah, ucap Nabi Yunus dalam berdakwah. Bertobatlah kalian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kalian sembah. Namun penduduk Ninawa tidak menerima begitu saja dakwah Nabi Yunus. Apa-apaan orang asing ini? Aneh sekali. Ia katakan, aku tidak percaya padanya. Hei, seenaknya saja kau mau menghancurkan kebiasaan nenek moyang kami. Meskipun dakwah Nabi Yunus alaihissalam ditolak, ia tetap berdakwah. Aku bosan dengar dia bicara. Dia lagi. Setelah bertahun-tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, penduduk Ninawa tetap menolak ajarannya. Tidak ada penduduk Ninawa menanggap dakwahnya, apalagi mengikuti ajarannya. Hanya 2 penduduk saja yang menjadi pengikutnya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Nabi Yunus alaihissalam mulai mengancam mereka bahwa akan datang azab dari Allah. Lalu mereka pun tertawa mendengar azab tersebut. Ancaman azab tidak membuat mereka jera. Nabi Yunus alaihissalam kecewa dan pergi meninggalkan Ninawa. Ia pergi dengan menggunakan perahu. Di tengah perjalanan perahu yang dinaiki Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing, para penumpang pun mengadakan undian untuk mengurangi muatan supaya perahunya tidak tenggelam. Nabi Yunus alaihissalam yang keluar dari undian tersebut. Nabi Yunus alaihissalam pun dilemparkan ke laut. Allahu Akbar. Kemudian sebuah ikan besar mendekatinya. Dalam sekejap ikan besar itu menelannya utuh-utuh. Sebenarnya kejadian tersebut adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia meninggalkan kaumnya. Atas kuasaan Allah, Nabi Yunus alaihissalam tetap hidup di dalam perut ikan. Suasana yang gelap dan sesat membuatnya ketakutan. Ia sadar bahwa ini adalah hukuman Allah untuknya. Ia terus memohon ampun dengan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kondisi tubuh Nabi Yunus alaihissalam semakin menurun. Akhirnya setelah beberapa waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hukumannya. Ia pun jatuh sakit. Ikan besar tersebut melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke sebuah daerah tandus yang tidak ada karangnya. Kondisi tubuh Nabi Yunus alaihissalam sangat lemah dan sakit selama di dalam perut ikan. Ia tidak makan maupun minum. Ditambah lagi daerah tandus tersebut tidak terdapat apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menumbuhkan pohon-pohon labu. Subhanallah. Nabi Yunus alaihissalam bersyukur atas karunia Allah. Ia memakan labu itu hingga kesehatannya pun pulih. Setelah kondisinya pulih, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Ia pun diperintahkan untuk kembali berdakwah di Ninawa. Ternyata setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, tanda-tanda azab itu muncul. Wah, apa itu? Ada petir. Penduduk Ninawa takut sekaligus panik. Ada apa ini? Langit berwarna hitam. Kita harus melarikan diri. Tolong, tolong. Kalian tidak bisa melarikan diri. Perkataan Nabi Yunus alaihissalam itu benar. Mereka pun sadar ini adalah tanda datangnya azab dari Allah. Bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kalian.
Akhirnya penduduk Ninawa percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun segera bertaubat. Ampuni kami ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Tanda azab itu segera menghilang. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Penduduk Ninawa mencari-cari Nabi Yunus yang telah pergi. Di manakah engkau wahai Nabi Yunus? Maafkanlah kami. Setelah menempuh perjalanan jauh, Nabi Yunus alaihissalam tiba di Ninawa. Kenapa mereka baik-baik saja? Apa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab? Penduduk Ninawa segera menyambut kedatangan Nabi Yunus. Selamat datang kembali wahai Nabi Yunus. Mereka menceritakan tentang tanda-tanda azab serta tobatnya mereka. Nabi Yunus sangat bersyukur. Ia pun berdakwah kembali di Ninawa. Hikmah dari kisah Nabi Yunus ini adalah yang pertama, sabar dalam setiap ujian. Yang kedua, selalu ingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Semoga bermanfaat.